MotoGP Silverstone minggu depan akan mulai dihelat. Dan asli sih, berita transfer di minggu ini tuh menarik banget. Setelah Martin dikabarkan bersih tegang dengan Aprilia dan kemudian muncul spekulasi-spekulasi kemana arahnya, kemarin malah terlihat Martin bergerak ke Pramac, di mana itu adalah tim lamanya. Sebuah pemandangan yang tak lazim mengingat santernya berita dia akan hengkang dari Aprilia. Dan tak cuman itu, pasar pembalap tak hanya ada di Martin saja yang seru. Sebuah kejutan lain, ada yang mengatakan bahwa Bastian ini dikaitkan dipantau juga oleh Pramac. Dan tambahan kejutan lagi nih, gokil. Memang penuh kejutan, bahwa jika KTM tak berujung membaik, performa maupun masalah keuangannya, dikatakan bahwa Tech3 akan kembali ke Yamaha. Wow, Yamaha bakal punya 3 tim nih, menarik kan? Yuk kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Musim 2025 seharusnya menjadi era baru penuh harapan bagi Jorge Martin dan Aprilia. Datang sebagai juara dunia MotoGP 2024 dari Pramac Ducati, Martin diharapkan menjadi ujung tombak Aprilia bersaing di papan atas. Namun, kisah yang awalnya tampak menjanjikan itu justru berubah menjadi salah satu drama paling mencolok dalam dunia MotoGP musim ini. Petualangan Martin bersama Aprilia dimulai usai MotoGP 2024 berakhir di Barcelona. Dia langsung menjajal motor barunya dalam tes pramusim di Sepang, Malaysia. Sayangnya, sesi tes tersebut berjalan buruk. Martin hanya mampu menyelesaikan beberapa lap sebelum mengalami 2 kecelakaan terpisah, yang membuatnya harus menepi untuk menjalani perawatan medis. Belum sepenuhnya pulih, Martin kembali mengalami insiden saat berlatih Supermoto. Cedera yang dideritanya membuat proses rehabilitasi semakin panjang. Baru pada April, dia cukup fit untuk menjalani debut resminya bersama Aprilia di GP Qatar. Namun, nasib buruk lagi-lagi membayanginya. Setelah melewati sesi latihan dan sprint race, Martin mengalami kecelakaan serius saat balapan utama. Itu menjadi cedera berat ketiganya dalam waktu singkat, dan semakin memperburuk posisinya di tim. Kabar mengejutkan muncul tak lama setelah GP Le Mans 2025. Menurut laporan Speedweek, Martin dikabarkan ingin mengakhiri kontraknya bersama Aprilia lebih awal. Padahal, kesepakatan tersebut seharusnya berlaku hingga akhir musim 2026. Carlo Pernat, sosok senior di pedok yang dikenal sebagai pengamat tajam dunia MotoGP, memberikan penjelasan penting. Dia menyebut bahwa Martin memiliki klausul yang memungkinkan dirinya keluar dari kontrak jika performa Aprilia hingga GP Prancis tidak sesuai ekspektasi. Martin tidak melakukan hal-hal besar. Klausul itu memang sah, tapi tidak fair karena Aprilia tidak bersalah. Mereka bahkan berhak untuk kecewa, ungkap Pernat dalam wawancaranya dengan Maumax. Dia juga menambahkan bahwa kondisi fisik Martin yang belum stabil akibat cedera seharusnya tidak dijadikan dasar penilaian terhadap performa motor Aprilia. Hal ini membuat hubungan antara kedua pihak menjadi renggang, bahkan nyaris tidak bisa diperbaiki lagi. Menurut Pernat, manajer Martin, Albert Valera, memainkan peran penting dalam semua pergerakan ini. Dia bahkan disebut-sebut menghubungi pihak Honda secara langsung. Hal ini memicu spekulasi bahwa Jorge Martin tengah mengincar kursi di tim pabrikan asal Jepang itu. Valera mungkin awalnya berbicara ke Honda untuk Pedro Acosta. Tapi karena Acosta menolak, mereka malah membuka peluang untuk Martin, kata Pernat. Dia juga menyebut bahwa Honda tidak secara aktif mengejar Martin. Namun Valera lah yang membawa nama sang pembalap ke meja negosiasi. Meski rumor terbesar mengarah ke Honda, Jorge Martin juga tertangkap kamera berada di garasi Pramac Racing saat GP Le Mans. Ini memicu spekulasi baru bahwa dia mungkin mempertimbangkan kembali ke tim satelit tersebut, yang notabene adalah tempat dia menjuarai MotoGP 2024. Kini, tujuan Martin tampaknya mengerucut pada 2 pabrikan besar, Honda dan Yamaha via Pramac. Kepindahan ke Honda diyakini bisa terrealisasi jika Aprilia dan Martin berhasil menyelesaikan kontrak secara hukum.
Namun jika Martin kembali ke Yamaha melalui Pramac, maka peta persaingan pembalap akan berubah total. Lalu, mengenai efek domino, siapa yang akan tergusur? Kepindahan Martin ke Honda akan menciptakan efek domino yang tidak kecil. Luca Marini, pembalap saat ini di HRC, kemungkinan besar akan kehilangan tempat. Johann Zarco LCR Honda yang baru saja menang di Le Mans juga akan kehilangan kesempatan naik ke tim pabrikan. Toprak Razgatlioglu yang sebelumnya dijagokan ke Honda atau Pramac, kini harus menunggu kejelasan baru. Dia pun menanggapi rumor ini dengan tenang. Saya cukup terkejut membaca kabar Martin. Tapi jika itu membuat dia bahagia, saya juga senang. Tentu saya ingin ke MotoGP, tapi saya juga tahu BMW sangat ingin mempertahankan saya, kata Toprak. Dan saya mengerti apa yang dialami Martin, bahwa kecelakaan berkali-kali dengan motor itu bisa menurunkan mental sebagai seorang pembalap. Terlebih, cederanya parah. Pihak Aprilia merasa kecewa dengan sikap Martin yang ingin hengkang meskipun kontribusinya masih minim. Mereka menganggap bahwa semua masalah yang dialami Martin, terutama cedera, adalah faktor eksternal yang tidak berkaitan langsung dengan kinerja tim. Aprilia saat itu punya posisi kuat. Mereka tidak langsung menerima klausul lemah seperti itu. Tapi karena percaya pada Martin, mereka menyetujuinya, kata Pernat. Hubungan keduanya saat ini sudah selesai. Bahkan jika secara hukum dia masih di Aprilia. Lalu, siapa lagi yang akan bergerak? Selain Martin, Pernat juga mengungkapkan bahwa banyak pembalap lain yang kontraknya mungkin tidak sekuat yang terlihat. Nama-nama seperti Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Joan Mir, Alex Rins, semua memiliki kontrak. Tapi tidak menutup kemungkinan akan pindah. Bahkan, kalau kamu punya kontrak, di MotoGP semuanya bisa berubah. Saya tak akan terkejut jika tidak satupun dari mereka tetap membalap dengan motor yang sama tahun depan. Sebaliknya, pembalap seperti Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo menurutnya tidak akan kemana-mana. Pecco punya motor terbaik. Kalau bisa kalahkan Marc Marquez di tim yang sama, dia akan menjadi legenda. Berita ini tentu mengonfirmasi bahwa Pecco tidak akan pindah ke Yamaha. Dan juga Fabio juga merupakan aset utama Yamaha. Mereka tidak akan lepas, kata Pernat. Lalu, kesimpulan sementara, soal drama besar MotoGP 2025 ini, kasus Jorge Martin dan Aprilia telah menjadi salah satu sorotan utama musim 2025. Dari awal yang penuh harapan hingga gejolak internal, drama ini menunjukkan betapa rentannya ikatan kontrak dalam dunia MotoGP modern. Kini, masa depan Martin tergantung pada dua hal, pemulihan fisik dan hasil negosiasi hukum. Apakah dia akan menutup musim bersama Aprilia? Atau justru menepi hingga menemukan rumah baru di 2026? Dan yang paling ditunggu, apakah Jorge Martin akan ke Honda, kembali ke Pramac, atau malah ke tempat yang belum kita duga? Bagaimana menurut teman-teman semua? Kemana arah langkah selanjutnya untuk sang Martinator? Nah, berita itu tak sampai di sana. Soal Pramac, Bastian ini juga disebut-sebut sedang dipantaunya. Musim 2025 belum berjalan sesuai harapan bagi Enea Bastianini. Setelah kehilangan kursi pabrikan Ducati kepada Marc Marquez, dia dipaksa meninggalkan tim yang membesarkan dan mulai babak baru bersama proyek Tech3 KTM yang juga mengalami transformasi signifikan. Namun, performa Bastianini di KTM masih jauh dari kata optimal. Dia kesulitan menyaingi rekan setimnya Maverick Vinales dan belum mampu menemukan kembali performa terbaiknya yang pernah dia tunjukkan saat membela Ducati. Hasil terbaiknya sejauh ini hanyalah finish di posisi ke-7 saat Grand Prix Amerika di Texas. Meski demikian, bakat Bastianini belum sepenuhnya meredup. Menurut laporan Sky Italia, Pramac Yamaha kini tengah memantau situasinya dengan serius. Tim satelit yang kini beralih dari Ducati ke Yamaha tersebut sedang menyusun formasi ideal untuk musim 2026. Sky Italia menyebut bahwa Yamaha, baik di tim pabrikan maupun tim satelit, bermimpi memiliki kombinasi pembalap yang terdiri dari satu pembalap pengalaman, referensi, dan satu rookie potensial. Dalam konteks itu, Bastianini disebut sebagai pilihan ideal untuk menjadi pembalap referensi di Pramac Yamaha. Namun, potensi kepindahan ini tidak mudah terwujud. Bastianini saat ini masih terikat kontrak dengan KTM hingga akhir musim 2026, meskipun performanya belum mengesankan. Namun, jika mengutip kata-kata Pernat, sang mantan manajer dari Enea Bastianini, maka kepindahan itu pun bisa saja terjadi. Pramac Yamaha sendiri bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka tidak terburu-buru mengganti dua pembalap mereka saat ini, Jack Miller dan Miguel Oliveira, yang baru bergabung di tahun ini setelah tim berpindah dari Ducati ke Yamaha.
Kedua pembalap ini membawa pengalaman luar biasa. Jack Miller memiliki pengalaman membela Honda, Ducati, dan KTM. Sementara Miguel Oliveira menjejar KTM dan Aprilia. Peran keduanya dalam proses pengembangan motor Yamaha sangat penting dalam transisi teknis tim satelit ini. Jack Miller bahkan sempat menunjukkan kilas balik performa kuatnya dengan meraih posisi kelima di GP Amerika. Sementara itu, Oliveira sempat mengalami cedera yang membuat evaluasi performanya belum maksimal. Menurut Sky Italia, Pramac Yamaha akan memberi waktu kepada Miller dan Oliveira untuk menyatakan keinginan mereka bertahan pada musim 2026 melalui beberapa seri balapan ke depan. Tidak menutup kemungkinan keduanya akan tetap dipertahankan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan keduanya akan diganti. Yang selain Bastian ini, Pramac Yamaha juga disebut tertarik merekrut pembalap baru sebagai bagian dari strategi kombinasi. Nama Toprak Razgatlioglu muncul sebagai kandidat kuat. Razgatlioglu, juara World Superbike 2021, dikabarkan tengah mempertimbangkan transisi ke MotoGP untuk musim 2026. Dia bahkan telah menjadi incaran beberapa tim, termasuk Honda dan Yamaha. Dengan banyaknya nama yang masuk radar dan belum adanya keputusan pasti, Pramac Yamaha menjadi salah satu tim yang paling menarik untuk diikuti dalam bursa transfer MotoGP 2026. Setelah dari Yamaha, kini Honda bisa lebih percaya diri soal motornya dan mengatakan bahwa kini Honda menjadi incaran para pembalap top. Benarkah? Siapakah itu? Musim MotoGP 2025 memberikan dinamika yang sangat menarik, terutama di pedok Honda. Setelah bertahun-tahun berkutat di bawah bayang-bayang kejayaan masa lalu bersama Marc Marquez, pabrikan asal Jepang ini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di tengah euforia tersebut, rumor mengejutkan menyeruak dari garasi Aprilia. Sky Italia melaporkan bahwa Martin secara mengejutkan menjadikan kursi pabrikan Honda sebagai salah satu opsi masa depannya. Langkah ini tentu tidak terduga. Martin selama ini dikaitkan erat dengan Ducati dan Aprilia, dua tim kompetitif yang memberikan motor terbaik di grid. Namun, niatnya untuk mengejar tantangan baru membuka pintu bagi Honda untuk merekrut pembalap sekaliber juara dunia. Alberto Puig, manajer tim Honda, menyambut wacana tersebut dengan percaya diri. Dalam wawancara dengan El Periodico, dia menyatakan bahwa kebangkitan Honda bukanlah mimpi semata. Kami bangkit kembali, kami meningkat. Kami telah membentuk departemen teknis di Italia dengan tenaga-tenaga Eropa. Honda Jepang juga telah mengalami restrukturisasi. Sinergi antara markas, Eropa, dan tim balap berjalan dengan sangat baik. Kami bekerja keras untuk kembali memiliki motor yang kompetitif dan menang. Jangan lupa, kami adalah Honda, dan Honda akan kembali. Ketika kami sudah punya motor yang bisa menang, para pembalap pemenang pasti ingin mengendarainya. Begitu pula sebaliknya. Kami pun ingin memperkerjakan mereka. Dengan pernyataan itu, tidak mengherankan bila Honda kini menjadi pusat perhatian bursa transfer MotoGP 2026. Selain Jorge Martin, Honda juga dikaitkan dengan beberapa nama lainnya seperti Johan Zarco, Luca Marini, dan bahkan Toprak. Jika Jorge Martin benar-benar meninggalkan Aprilia, maka Honda akan menghadapi dilema. Apakah merekrut pembalap juara dunia itu, atau tetap mempercayai proyek pengembangan jangka panjang bersama Zarco, Marini, atau bahkan Toprak? Yang jelas, Martin akan menjadi aset yang sangat berharga di pasar pembalap 2026. Nah, di tengah kemunculan kembali Honda, rumor lain juga mencuat di media Spanyol, bahwa Honda pernah menawarkan kontrak fantastis senilai 100 juta untuk mempertahankan Marc Marquez sebelum dia pindah ke Ducati tahun lalu. Namun kabar itu dibantah keras oleh Alberto Puig. Itu bohong besar, sama sekali tidak benar. Honda tidak pernah mencoba mempertahankan Marc Marquez dengan uang. Tidak pernah. Marc tidak meminta apapun, dan Honda tidak mengajukan apapun. Kami saling memahami, dan kami membiarkannya pergi. Puig menekankan bahwa kepergian Marc Marquez bukan soal finansial, melainkan karena keinginan sang rider untuk mendapatkan motor pemenang. Kini, Marquez benar-benar membuktikan pilihannya tepat. Bersama tim pabrikan Ducati, dia tampil konsisten dan memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Meski sempat melakukan dua kesalahan fatal di Texas dan Jerez, performa secara keseluruhan luar biasa. Kalau Anda menambahkan pembalap yang sangat istimewa ke motor terbaik, maka hasilnya adalah seperti yang kita lihat sekarang, kata Puig. Ducati masih menjadi kekuatan utama di MotoGP, dengan 5 pembalap teratas berasal dari tim berlogo merah tersebut. Namun, posisi ke-6 yang dihuni oleh Johan Zarco dari Honda menjadi indikator bahwa peta kekuatan mulai bergeser. Kemenangan Zarco di Le Mans bukan hanya kemenangan pribadi,
tapi juga menjadi simbol kebangkitan proyek besar Honda. Melalui restrukturisasi, peningkatan teknis, dan visi jangka panjang, Honda kini tidak lagi sekedar tim yang mencoba bertahan. Mereka ingin kembali menjadi kekuatan yang dominan. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Jorge Martin, Toprak, atau bahkan talenta baru lainnya akan menjadi bagian dari kebangkitan besar itu. Dan kejutannya tak sampai di situ, sob. Kejutan tambahan soal Tech 3 yang dirumorkan akan rujuk kembali dengan Yamaha karena KTM sedang meradang. Tim Tech 3 yang saat ini beroperasi sebagai Red Bull KTM Tech 3 menghadapi tantangan signifikan di musim MotoGP 2025. Meskipun memiliki sejarah yang panjang dengan Yamaha, Tech 3 kini menjadi bagian integral dari proyek KTM. Namun kombinasi masalah performa dan tekanan finansial yang dihadapi KTM memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Tech 3 kembali bekerja sama dengan Yamaha di masa depan. Tech 3 memiliki hubungan historis yang kuat dengan Yamaha, berperan sebagai tim satelit mereka selama bertahun-tahun. Kemitraan ini menghasilkan berbagai pencapaian, termasuk podium dan pengembangan pembalap muda. Namun, pada 2019, Tech 3 memutuskan untuk beralih ke KTM, menjadi tim satelit mereka dengan harapan mendapatkan dukungan teknis yang lebih besar dan peluang untuk berkembang. Musim 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi KTM. Meskipun memiliki pembalap berbakat seperti Acosta dan Brad Binder, tim menghadapi kesulitan dalam mengembangkan motor yang kompetitif. Masalah teknis seperti getaran pada bagian belakang motor dan kurangnya traksi di kondisi basah menghambat performa mereka di lintasan. Selain tantangan teknis, KTM juga menghadapi krisis finansial serius. Perusahaan induk mereka, Pierer Mobility Group, dilaporkan memiliki utang mendekati 3 miliar dan telah mengajukan restrukturisasi untuk menghindari kebangkrutan. Situasi ini memaksa KTM untuk membekukan pengembangan motor MotoGP mereka untuk musim mendatang. Dalam konteks ini, muncul spekulasi bahwa Tech 3 mungkin mempertimbangkan untuk kembali bekerja sama dengan Yamaha. Yamaha sendiri telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat kehadiran mereka di MotoGP, termasuk dengan mengontrak Jack Miller dan Miguel Oliveira untuk tim satelit baru mereka, yaitu Pramac. Kembalinya Tech 3 ke Yamaha dapat memberikan keuntungan strategis bagi kedua belah pihak. Mengingat pengalaman Tech 3 dan motor Yamaha dan kebutuhan Yamaha akan tim satelit yang kuat. Meski menghadapi tekanan, pimpinan Tech 3 Hervé Poncharal menegaskan bahwa tim tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dengan KTM hingga akhir musim 2026. Poncharal juga mengatakan bahwa meskipun tidak ada kepastian, persiapan tim untuk musim 2025 berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh masalah finansial KTM.